السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد، اعلموا رحمكم الله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. واعلموا أن شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين، أعزني الله وإياكم. Besarkanlah Allah di hari-hari besar. Agungkanlah Allah subhanahu wa ta'ala di hari-hari agung. Kemarin baru saja kita mempersembahkan korban untuk Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Kita keluarkan harta kita, harta terbaik kita, menyembelih hewan kurban untuk mendapatkan ridha Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Sebelumnya 9 hari di awal bulan Zulhijjah, di antara kita ada yang memulai puasa full dari hari pertama bulan Zulhijjah hingga hari ke-9. Di antara kita ada yang bersedekah, mengeluarkan hartanya. Ikhwani fid din, semua pengorbanan yang kita keluarkan, semua amalan yang kita kerjakan, semua harta yang kita infakkan dengan klaim dari mulut kita bahwa ini adalah lillahi ta'ala, ketahuilah bahwa semua itu tidak akan mudah kecuali ketika dimudahkan oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Darah yang tertumpah hari kemarin, harta yang telah habis untuk berinfak 10 hari kemarin. Mungkin di antara kita terbesit di hati bahwa kita sudah berusaha dan mengeluarkan harta terbaik kita untuk Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Akan tapi ahibati fillah, ingat perkataan sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in ketika mereka berjihad bersama Rasulullah, ketika mereka menghabiskan waktu bersama Rasulullah mempertahankan keislaman mereka, ketika mereka salat semalam suntuk, berpuasa sepanjang siang, apa kata mereka? Ini sahabat yang mengatakan, laulallah mahtadaina wa ma sallaina wa ma sumna. Kalau bukan karena Allah, kami tidak akan mendapatkan hidayah. Kalau bukan karena Allah, kami tidak akan berpuasa. Kalau bukan karena Allah, kami tidak akan bisa salat. Kalau bukan karena Allah, kami tidak bisa berkurban. Kalau bukan karena Allah, kami tidak bisa berhaji. Ketergantungan diri kepada Rabbul Izzati wal Jalalah, membesarkan Allah di hari-hari besar, merupakan tujuan utama disyariatkannya Idul Adha. Kita ingat mengapa syariat Idul Adha ini tiba dan muncul. Lihat bagaimana pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengorbankan harta yang paling ia cintai, Ismail. Bertahun-tahun menunggu kehadiran anak.
ketika anak tersebut di masa yang paling cemerlang. Ketika Ismail sedang masa-masa yang paling indah dilihat oleh seorang orang tua. Allah Subhanahu wa taala firmankan melalui mimpi kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih Nabi Ibrahim dalam rangka berkurban dan menunjukkan pengorbanan untuk Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Kemudian apa yang Nabi Ibrahim lakukan? Beliau laksanakan perintah tersebut. Step demi step beliau lakukan. Membawa anaknya, kemudian dihadang oleh syaitan. Terus berusaha Nabi Ibrahim agar bisa mengimplementasikan dan aplikasikan apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan. Kemudian beliau praktekkan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Beliau kurbankan Nabi Ismail alaihissalam, anak yang berbakti. Setelah penungguan panjang akan anak, Allah Subhanahu wa taala katakan, sembelih anakmu. Lihat bagaimana Nabi Ibrahim mengajarkan tauhid kepada kita. Lihat bagaimana Nabi Ibrahim mengajarkan makna pengorbanan. Semua harta yang ia cintai, ia tinggalkan anak istrinya Hajar dan bersama Ismail di padang tandus kota Mekkah. Tujuannya apa? Untuk mentaati Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Kemudian menyembelih Nabi Ismail. Ia korbankan Nabi Ismail harta yang paling ia cintai. Semua pengorbanan yang telah Nabi Ibrahim lakukan. Kemudian lihat apa yang Nabi Ibrahim laksanakan dan lakukan setelah semua pengorbanan tersebut. Apakah Nabi Ibrahim, ikhwani fiddin, ikhwani fiddin azinallahu wa iyyakum, apakah setelah semua pengorbanan tersebut Nabi Ibrahim mengatakan, aku sudah melakukan ini, itu, aku korbankan anak istriku, aku tinggalkan untuk mentaatimu ya Rabb, aku sembelih anakku untuk mentaatimu ya Rabb, kemudian berlepas diri, merasa bahwasanya Nabi Ibrahim sudah melakukan hal besar. Lihat apa yang Nabi Ibrahim lakukan. Apa yang beliau lakukan? Beliau bangunkan rumah Allah Rabbul Izzati wal Jalalah di kota Makkah. Setelah beribadah, setelah pengorbanan, beliau alaihi salam tetap melakukan ketaatan kepada Allah dan sebagai bentuk rasa syukur atas kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk mengorbankan segala sesuatu yang ia miliki. Ini pelajaran penting ahibati fillah. Idul Adha adalah syariatnya dua nabi, Nabi Ibrahim alaihi salam dan juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka kalau kita merasakan euforia, kebahagiaan berada di hari-hari besar, ketika kita berusaha untuk mengorbankan apa yang kita miliki untuk mentaati Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, besarkan pula Rabb yang telah memudahkan semua ketaatan tersebut. Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Lihat ungkapan-ungkapan takbir yang hari-hari ini kita disunnahkan untuk memperbanyaknya. Membesarkan Allah, melafazkan syukur kepada Allah, melantunkan pujian untuk Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Tujuannya apa? Tujuannya ketika kita sudah selesai mengorbankan sesuatu, agar hati kita tidak ujub dan tidak sombong. Karena semua kemudahan adalah hadiah dari Allah. Rasanya tidak pantas kita sombong atas hibah dan hadiah yang diberikan. Karena kesombongan kepada hal yang bukan dari diri kita adalah sebuah kelemahan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah Alladhi bi ni'matihi tatimmu shalihat.
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. Segala pujian hanyalah untuk Allah yang karena nikmatnya segala amal saleh bisa menjadi sempurna dan menjadi purna. Alhamdulillah, segala pujian hanyalah milik Allah yang telah memudahkan setiap jiwa-jiwa kaum muslimin untuk membesarkan Allah di hari-hari besar. Alhamdulillah, segala pujian hanyalah milik Allah semata yang sudah memudahkan kaum muslimin, yang menggerakkan hati kaum muslimin untuk mengeluarkan hartanya kemudian berkorban mentaati Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Alhamdulillah, segala pujian hanyalah milik Allah Rabbul Ahad, yang Maha Esa, satu-satunya Rabb yang mesti kita puji. Pujian yang hadir dari hati yang faham bahwasanya nikmat tersebut datangnya dari Allah, kemudahan tersebut datangnya dari Allah, harta yang kita keluarkan datangnya dari Allah. Kemudahan untuk melaksanakan dan membesarkan Allah di hari-hari ini semuanya datang dari Allah. Naam, kita punya ikhtiar. Naam, kita punya kekuatan. Akan tapi semua kekuatan tersebut atas kemudahan dari Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Maka besarkan Allah di hati-hati kita hari-hari ini. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyamu aklin wa syurbin. Harinya makan dan minum, tidak boleh berpuasa, haram berpuasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan juga bahwa hari-hari ini adalah hari-hari zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah kita rasakan. Nikmat kemudahan berpuasa selama 9 hari di awal Dzulhijjah, nikmat kemudahan untuk berpuasa di hari Arafah, nikmat kemudahan untuk bisa salat Id, nikmat dikemudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertakbir, dan juga nikmat dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkorban mengharapkan ridha dari Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Ikhwani fid din, besarkan Allah di hari-hari besar. Ini adalah hari raya kita. Ini adalah hari kita untuk bergembira. Akan tapi kegembiraan kita tersebut jangan sampai melupakan kita dari Allah. Jangan sampai masuk di diri kita ujub dan sombong bahwasanya semua kemudahan itu dari Allah, semua kemudahan itu dari kita, harta itu dari kita. Besarkan Allah, agungkan Allah, minta taufik kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah agar senantiasa dijadikan hamba yang bersyukur, yang faham cara berterima kasih, yang faham cara untuk menampakkan rasa syukur tersebut di hadapan Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Semoga Allah berikan kita kemudahan, semoga Allah berikan kita taufik untuk bisa membesarkan Allah di hati-hati kita, karena ini tujuan disyariatkannya Idul Adha. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Ibadallah, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ibadallah, hari ini hari Jumat. Kita masih berada di hari-hari tasyrik, hari-hari membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak berdoa, perbanyak berzikir, membesarkan Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala di hari-hari mulia ini. Barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita semua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.